Halo, selamat datang di sesi komunikasi pemasaran terintegrasi atau Integrated Marketing Communication, episode pertama tentang pengantar IMC. Selain bahas konsep-konsep mendasar yang penting tentang IMC, kita juga bakalan lihat studi kasusnya, biar pemahaman teman-teman semakin lengkap. Episode kali ini bisa banget menarik buat kalian yang lagi punya bisnis atau sedang kerja untuk mengembangkan bisnis orang lain yang punya penawaran seperti produk, jasa, atau ide dengan nilai manfaat buat target halayak atau potensi konsumen dan pelanggan. Buat apa? Pastinya untuk mendatangkan keuntungan. Tapi misalnya nih, kalian masih bingung gimana cara menyampaikan pesan tentang penawaran yang bernilai tadi, atau bahkan belum tahu nih, kira-kira media komunikasi apa yang cocok untuk siapa tepatnya dan harus seberapa sering nanti kita melakukan komunikasi. Untuk itu, ada baiknya nih kita mundur dulu sedikit buat tahu konteks sama peranan komunikasi pemasaran terintegrasi dari kacamata yang lebih luas, yaitu dari marketing atau pemasaran itu sendiri. Nantinya kita jadi bisa mainin peran yang strategis dan tahu gimana sih cara ngejahit komunikasi pemasaran yang terpadu. Jadi bahu-membahu ngangkat value di dalam proses marketing. Oke, karena di IMC jelas banget nih ada kata marketing, maka ini yang akan kita bahas duluan. Dari sekian banyak definisi yang bisa mirip atau saling melengkapi, kalau kita harus ambil intisarinya, maka marketing adalah proses pembentukan dan penyampaian tentang penawaran yang punya nilai manfaat buat orang lain atau buat halayak kita. Bisa konsumen kalau bentuknya produk yang dikonsumsi atau pelanggan kalau bentuknya jasa yang digunakan. Dan yang paling utama nih, ngedatengin keuntungan. Mau cuan secara keuangan atau menambah nilai bagi kita. Tapi yang namanya pemasaran pasti ada yang bisa kita hasilkan setelah menjalin hubungan baik sama target audience. Karena proses marketing berkutat seputar value atau nilai yang bermanfaat, ini bisa value secara fungsi, pengalaman, atau psikologis ya. Kita harus tahu dong, gimana sih biar penawaran kita nilainya itu nggak cuman bagus dari sudut pandang diri sendiri, tapi emang beneran dirasain, bahkan dicari sama target audience. Mantep ya kalau sampai dicari, dikejar, apalagi ditungguin sama konsumen. Nah, buat ini ada journey-nya. Satu, dimulai dulu dari ngerti manfaat apa yang sekiranya mau ditawarkan. Terus yang kedua, dibentuklah manfaat itu, dikurasikan untuk segmen tertentu. Dan yang ketiga, disampaikan atau di-deliver gitu ya. Agar apa? Yang keempat, menghasilkan. Kurang lebih ada 4 tahapan itu. Coba kalian sambil praktekin juga nih, kalau saat ini ada penawaran berbentuk produk, jasa, atau ide yang lagi kalian garap. Kita coba cross-check bareng-bareng ya. Pertama, buat ngerti manfaat dari apa yang kita tawarin memang benar punya peluang, pastiin harus selaras sama visi misi perusahaan atau entitas. Karena perusahaanlah yang akan nge-backup rangkaian penawaran yang nantinya diluncurkan. Kedua itu ada target audience, tapi ini akan semakin diperjelas di langkah journey selanjutnya. Ketiga, tahu nih siapa pesaing kita, baik yang secara langsung head to head atau yang tidak langsung. Terus kita tahu juga akan kolaborasi sama siapa yang sekiranya punya value yang mirip. Jadi sama-sama saling memajukan dan menguntungkan. Setelah kita ngerti kurang lebih penawarannya bakalan punya manfaat yang seperti apa, lanjut ke tahap berikutnya yang dikurasiin deh pihak-pihak yang akan nerima sama nikmatin manfaat ini.
nggak sesimpel kasih value buat ibu-ibu aja deh. Harus lebih spesifik ya, dan strategis. Karena hari gini semua orang diserbu sama kegiatan pemasaran brand. Nah, jadi dikelompokin dulu tuh orang-orang yang punya karakter mirip. Disebutnya segmentasi. Begitu udah dikelompokin, kita mulai milih deh sama menimbang-nimbang mana nih kelompok yang besar peluangnya memberikan respon maksimal terhadap penawaran kita. Ini targeting. Nah, terus orang-orang yang udah kita bidik atau kita target, biasanya juga ditarget sama kompetitor lain. Nah, jadi di situ kita harus bikin positioning atau gimana caranya memposisikan manfaat dari penawaran kita di benaknya target audience. Hitung-hitung nih, biar gak kelelep sama pesaing. Jadi sebisa mungkin malah stand out. Journey berikutnya dari proses marketing adalah delivery atau menyampaikan si penawaran itu sendiri. Di sini nih mulai kental banget kerjaan taktis marketing karena penawarannya mulai kelihatan wujud berupa produk, jasa, atau ide yang diberi harga tertentu untuk menarik pembeli dan didistribusiin melalui beberapa channel atau tempat. Kemudian disupport dengan komunikasi atau promosi yang efektif. Nah, bahasa kerennya marketing mix mulai kebentuk di tahap ini. Dan marketing mix itu sendiri udah banyak berkembang dari 4P menjadi 7P atau 7P dan terus menjelma menjadi 7C. Tapi intisari manfaat penawaran kita itu dibuat lebih berwujud atau tangible. Jadi bisa dirasakan oleh konsumen. Nah, karena sesi kita akan banyak fokus di seputar komunikasi pemasaran sebagai salah satu cabangnya marketing, maka inilah yang akan diperdalam dari salah satu P yang ada di marketing mix. Nah, komunikasi atau promotion sebagai salah satu 4P itu toolsnya atau alat medianya itu ada banyak. Bisa periklanan atau advertising, kemudian penjualan langsung, content marketing, sales promotion, humas atau PR, dan personal selling. Kurang lebih ada beberapa itu. Dan ketika kita mau melakukan komunikasi, pastinya harus direncanain ya, di planning. Nah, ketika planning prosesnya itu mirip lagi nih, seperti proses kita merencanakan marketing. Nah, jadi komunikasi itu kita harus mikirin, explore dulu kondisinya saat ini seperti apa. Terus tujuan komunikasinya juga di-set. Apakah tujuannya untuk awareness atau untuk sebuah tindakan tertentu. Baru kemudian diperkuat dengan komunikasi strategi atau program kegiatan. Sehingga ketika dieksekusi nantinya kita akan mengevaluasi juga, memonitor performa dari kegiatan komunikasi yang kita lakukan. Nah, dalam konteks ini komunikasi alat-alat atau medianya itu terintegrasi. Jadi bisa digunakan secara serempak untuk memberikan suatu pesan kepada halayak. Sehingga disitulah kita sampai ke yang namanya IMC atau komunikasi pemasaran yang terpadu, di mana intinya itu adalah mengkoordinasikan atau mengintegrasikan semua atau banyak dan beragam channel komunikasi, alat komunikasi pemasaran dalam sebuah perusahaan menjadi sebuah untayan kegiatan yang selaras, jadinya bisa memaksimalkan dampak atau pesan mengenai value proposition-nya kita kepada konsumen dengan harga atau dengan cost yang seefisien mungkin. Nah, jadi targetnya itu adalah membuat orang tertarik karena ini pemasaran, tapi dengan budget yang sebisa mungkin memadai atau seminimal mungkin kalau bisa. Analogi sederhananya, IMC itu kayak orkestra gitu ya. Brand manajernya itu menjadi yang memimpin semua alat-alat musik agar bisa menghasilkan lagu yang nadanya bagus dan dinikmatin sama penontonnya. Persis seperti orkestra IMC itu. Dan kenapa sih perusahaan melakukan IMC gitu dan penting? Ya karena untuk bisa menangkap nilai, capture value
menghasilkan kembali nilai itu. Yang mana dalam konteks jangka pendek, yang dihasilkan itu adalah financial return. Jadi bisa misalnya adalah penjualan atau revenue. Tapi benefit lainnya atau peranan lainnya dalam jangka panjang itu bisa meningkatkan brand value. Tidak hanya uang atau penjualan, tapi yang namanya image atau reputasi. Oke, di sini ada satu contoh untayan IMC dari Nike ketika awal-awal pandemi. Semua brand berusaha untuk relevan dengan kondisi dan kegelisahan konsumennya, maka Nike mengeluarkan campaign yang inti pesan atau pesan utamanya itu adalah mengajak para atlet, yang sebenarnya atlet itu adalah orang biasa pun bisa menjadi atlet asal punya jiwa pemenang, untuk di rumah aja. Jadi kalau mau main atau mau beraktivitas berolahraga itu di rumah. Karena ketika kita melakukan aktivitas di rumah, kita serve the world a better purpose. Jadi headline campaign mereka itu adalah play inside, play for the world. Dengan TVC atau iklan yang ditayangkan seputar beragam kegiatan orang di dalam rumah dalam bentuk black and white gitu ya. Orang-orang biasa, dari anak kecil sampai yang tua, dari yang atlet sampai yang mungkin masih amatir. Kegiatan ini nggak cuma diturunkan melalui iklan, tapi ada juga konten marketingnya yang melibatkan brand ambassador. Brand ambassador akan memberikan challenge. Oke, play inside, play for the world, ini rekor aku melakukan push up, kalian bisa berapa? Nah, jadi kan memotivasi orang untuk melakukannya di rumah. Lebih lanjut, kegiatan komunikasi marketing lainnya itu juga lewat humas, dibangun pesan yang sama melalui publisitas. Jadi press release mereka tentang campaign Play Inside, Play for the World itu di spread ke teman-teman media. Makanya kalau kita cari di Google, beritanya itu muncul. Ada banyak ya, tidak hanya di media bisnis atau media olahraga, tapi di media lainnya. Nah, kemudian kegiatan komunikasi marketing lain yang mereka lakukan adalah di websitenya mereka sendiri. Konten marketing ya, di situ mereka bilang aplikasi Nike memberikan kelas-kelas gratis dari instruktur dan personal trainer beken yang bisa nge-guide kita untuk melakukan kegiatan di rumah. Because when you play inside, you play for the world. Jadi satu campaign dengan multiple channel komunikasi. Dalam rangka IMC yang mengcapture value, peranan lainnya itu adalah untuk bisa membangun dan maintain identitas brand atau ekuitas brand nantinya yang akan kita perdalam lagi di sesi selanjutnya. Artinya nilai sebuah brand itu ternyata punya daya dongkrak terhadap penjualan atau nilai satuan ketika dia dijual di market. Nah, kalau konteksnya bisnis itu tidak berbentuk yang konvensional, ya perusahaan yang konvensional, tapi digital startup, sebenarnya IMC ini juga berperan tinggi ya, karena bisa ngedrive yang namanya marketing funnel dari akuisisi, terus diaktifasi, diretensi, sehingga muncullah referral dan menghasilkan revenue. Tahapannya mirip, tapi istilah-istilahnya mungkin sedikit berbeda. Tapi apa yang bisa membuat IMC itu fail atau flop dan zonk?
Karena biasanya IMC itu jangan sampai tercecer atau dilihat sebagai serpihan-serpihan komunikasi. Jadi kita cuman fokus aja di yang namanya satu media secara terpisah, silo gitu ya, tidak serempak, tidak hand in hand membangunnya. Sehingga khawatirnya nanti apa? Konsumen itu kayak ditimpuk gitu ya. Ketika mereka baca di berita message tentang perusahaan ini A, tapi nanti dari perusahaan yang sama kalau dia lihat iklannya, loh kok message-nya B. Terus tiba-tiba pas ada personal selling-nya, orangnya ngomongnya C. Nah, padahal dari perusahaan yang sama dalam periode waktu yang juga sama. Hati-hati ya, konsumen itu untuk mencerna pesan mengenai sebuah brand, apalagi kemudian dia tertarik untuk membeli, itu atensi span-nya tidak banyak. Jadi kita harus memastikan key message itu satu, tapi istilahnya diturunkan secara serempak melalui banyak media komunikasi. Ketika tools atau alat komunikasi ini banyak yang harus kita manage, akan tetap muncul sedikit masalah biasanya. Karena dalam sebuah perusahaan, kita akan bingung nih, siapa ya yang in charge terhadap keselarasan semua kegiatan di beragam media atau di beragam tools gitu. Who's in charge? Terus muncul juga biasanya perdebatan, tool apa sih yang paling baik digunakan kalau kita mau menyasar si konsumen tertentu? Apakah semuanya harus kita keluarin atau bisa kita pilih-pilih nih. Jadi integrasinya selected communication tools. Dan apakah di masing-masing tool kita harus berbicara dengan pesan yang sedikit kita modifikasi, berbeda gitu ya. Dan apakah berbedanya ini jauh banget sehingga akhirnya jadinya bukannya terpadu tapi malah terpisah. Itulah kenapa dalam sebuah struktur organisasi perusahaan atau bisnis ada yang namanya Head of Marketing Communication. Kadangkala jabatan ini digabung ya atau disamakan seperti Head of Marketing. Tapi fungsinya dia itu adalah mensinergikan dari beragam channel dan divisi untuk bisa sama-sama menggerakkan yang namanya value proposition ini ke market gitu ya. Nah, di bawah head of Marcom itu bisa ada beberapa tim. Jadi misalkan ada tim brand yang di-lead oleh brand manager. Biasanya dia fungsinya itu membangun dan memastikan ada tematik atau ada campaign yang secara konsisten nanti dia akan sebar, dia akan infokan kepada teman-teman di satu levelnya itu untuk bisa diturunkan di medianya masing-masing. Jadi teman-teman yang selevelnya ini misalkan ada digital marketing manager, akan turunin tuh kegiatannya ke digital. Terus ada PR manager, dia akan fokus untuk membangun hubungan dengan media dengan pesan dan tematik yang sudah didiskusikan dengan teman-teman brand. Terus ada event manager yang nurunin ke event atau experiential marketing, bisa offline, bisa online ya. Kalau kegiatan offline kan tempatnya bisa di mall, bisa di lapangan, bisa di sekolah. Kalau online itu biasanya bisa melalui tatap muka virtual ya. Jadi banyak channelnya. Terus kegiatan komunikasi juga bisa disebarkan melalui teman kita di bagian konten yang dipadu atau di-lead oleh content manager. Nah, ini bisa turun ke sosmed deh atau turun ke media-media yang kita miliki, misalkan newsletter kah namanya, atau email, atau blog, atau website. Nah, si head of marketing communication dia juga harus banyak bicara sama head of sales karena ketika turunan komunikasi pemasarannya itu adalah ke personal selling atau direct marketing, maka akan banyak teman-teman sales itu yang akan turun di lapangan yang membantu tim marketing. Jadi harus hand in hand ya. Inilah caranya kita untuk memastikan lagu yang keluar itu harmonis, orkestranya tuh enak untuk didengar. Akhir kata, apa yang bisa kita petik dari sesi ini? Yang namanya sebuah kanal komunikasi untuk melakukan kegiatan pemasaran itu hanyalah tool. A tool is just a tool. Kalau kita melihat mereka secara terpisah, maka akan tercecer gitu. Jadi yang utama adalah kita tahu tujuannya apa, sehingga nanti medianya pun bisa kita seleksi.
alat-alat komunikasinya. Nggak mesti kok yang namanya IMC semuanya dipakai. Ya kalau konsumen atau target audience kita tidak menggunakan alat komunikasi tersebut, buat apa? Jadi, integrating it to our benefit itu adalah memiliki kemampuan untuk menyeleksi dan menggunakan semaksimal mungkin alat komunikasi yang sesuai dengan konsumennya.